Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai algoritma Euclidean. Ya. Jadi algoritma Euclidean ini adalah algoritma yang kita gunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar, ya, atau dalam hal ini kita singkat dengan FPB. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, ya, jadi kita membahas dulu apa sih FTB itu, ya. Apa pengertian dari FTB? Ya, di sini secara matematis FTB didefinisikan sebagai berikut, ya. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tak nol, ya. Jadi kita diberikan dua buah bilangan yang tidak nol, ya. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar, ya. Faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FTB, ya. Atau bisa disingkat dengan GCD, ya, dari A dan B. Jadi faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga, ya, D habis membagi A, ya, dan D ini habis membagi B, ya. D habis membagi A dan D itu habis membagi B, ya. Dalam hal ini kita notasikan sebagai FTB A, B itu sama dengan D. Misalnya kita punya contoh, ya. Kita akan mencari FTB, ya. Ini saya kira FTB, ya, dari 45, ya, 45 dan 36, ya. Di sini kata kunci adalah, ya, faktor persekutuan, ya, faktor. Kemudian ada persekutuan. Jadi yang ketiga adalah terbesar, ya. Oleh karena itu, ya, untuk mencari FTB dari dua buah bilangan bulat, ya, kita terlebih dahulu akan mencari faktor, ya. Faktor dari apa? Dari 45 dan 36, ya. Jadi faktor itu adalah eh, berapa kali berapa yang menghasilkan 45, ya. Berarti di sini kita akan pilih sini, ya. Nah, di sini kita punya 45 tuh kan ini sama 1 kali 45, ya. Kemudian bisa juga 3 kali 15, ya. Kemudian 5 kali 9, ya. Berikutnya 9 kali 5 ini sama, ya. Kemudian 15 kali 3 itu juga sama. 45 kali 1 juga sama, ya. Nah, sehingga faktor, ya, dari 45, nah, ini ada 1, ya. Jadi semua angka di sini kita tuliskan, ya. Kemudian 3, 5, 9, 15 dan yang terakhir adalah 45, ya. Berikutnya 36, ya. 36 tuh kita punya 36 tuh sama 1 kali 36. Kemudian 2 kali 18, ya. Selanjutnya ada 3 kali 12, yang terakhir adalah 4 kali 9. Oh, maaf, yang terakhir itu adalah 6 kali 6, ya. Nah, di sini, ya, berarti faktor, ya, faktor dari 36 itu ada 1, ya, 2, 3, 4, 6, ya. Nah, ini 6 nih ditulis, maaf, 6 nih ada 2, ya. Tetapi kita menuliskan cukup sekali, ya. Kemudian berikutnya ada 9, 12, 18, 36, ya. Nah, ini faktor dari 36 dan 45. Selanjutnya di sini ada kata persekutuan, ya. Persekutuan itu artinya yang sama, ya. Persekutuan itu artinya yang sama. Berarti kita cari dulu yang sama nih. Nah, di sini ada 1, ya. Kemudian ada 3 yang sama, ya. Selanjutnya ada 9, ya. Nah, berikutnya, oke, cukup, ya. Berarti sini ada 3, ya. Jadi faktor persekutuan dari 45 dan 36 itu yaitu ada, berarti ini kita tuliskan dulu, ya. Faktor, faktor persekutuan, ya,
45 dan 36. Di sini ada 1 ya, 3 dan 9. Berikutnya sekarang adalah kita akan mencari yang terbesar dari faktor persekutuan. Nah, di sini yang terbesar itu adalah 9 ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah ya, FVB ya dari 45 dan 36 itu sama dengan 9. Nah, inilah cara kita mencari FVB ya secara manual. Nah, sekarang contoh kedua ya. Contoh kedua, misal kita mencari ya FVB dari 48 dan 32 ya. Ini 48 dan 32 ya. Baik, kita singkat saja. Di sini kan 48 itu sama dengan 1 kali 48 ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini 2 kali 24 ya. Kemudian bisa juga 3 kali 16. Kemudian 4 kali 12 ya. Selanjutnya ada 6 kali 8 ya. Nah, ini faktor dari 48. Kemudian mungkin kita bisa urutkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 6, 8 ya, 12, 16, kemudian 24 dan terakhir adalah 48. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor dari 32. Nah, 32 faktornya itu ada 1 kali 32 ya, kemudian 2 kali 16, berikutnya 4 kali 8 ya. Berarti ini jika kita urutkan ini akan menghasilkan 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mencari faktor persekutuan ya. Nah, ini persekutuan ya. Nah, berarti di sini kita akan mencari faktor yang sama ya. Nah, yang sama tuh yang pertama ini ada 1 ya. Oke, kemudian 1. Kemudian ada 2. 4 juga sama ya. Ini 4. Kemudian 8. Ini 8. Selanjutnya ada 16. Nah, ini 16. Nah, setelah kita mencari faktor persekutuan, selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini yang terbesar yaitu 16 ya. Berarti kesimpulannya adalah FVB ya. FVB dari 48, cuma 48 dan 32 itu sama dengan 16 ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mencari faktor persekutuan dengan cara mungkin bisa dibilang manual ya. Jadi kita menjabarkan faktor persekutuan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari faktor persekutuan ya dengan menggunakan sebuah algoritma ya. Nah, algoritma ini itu dikenal dengan algoritma bilangan bulat ya atau algoritma Euclidean. Nah, bunyi dari algoritma ya, itu sebagai berikut ya. Nah, di sini. Jadi algoritma ini adalah algoritma untuk mencari FVB dari dua buah bilangan bulat ya, atau dikenal dengan algoritma bilangan bulat. Nah, bunyi dari algoritma ini diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif ya. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif, yaitu M dan N ya, di mana M-nya tidak sama dengan N ya. Yang pertama, jika N sama dengan 0 ya, maka N adalah FVB dari jika N sama dengan 0 ya, maka N adalah ini M ya, maka M maka M adalah FVB dari FVB dari 6 dan FVB dari M dan N ya. Nah, jika terjadi ini kita stop ya. Nah, tapi jika N tidak sama dengan 0, kita lanjut ke langkah 2 ya. Nah, langkah keduanya adalah bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya ya. Ini sama ya, R ini sisa seperti pada materi yang sebelumnya. Selanjutnya gantilah M ya. Nah, ini gantilah M dengan N dan N dengan R ya. Lalu ulangi langkah yang pertama. Tanpa
Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita ke contoh ya. Berarti ini ya, kita akan mencari FTB dari misalnya FTB dari 80 dan 12 ya. Nah, di sini berarti kita akan punya bahwa M-nya ya. Nih, kita akan punya bahwa M-nya 80 ya. Kemudian N-nya adalah 12. Nah, ini syaratnya kan N itu tidak sama dengan N ya. Oke. Kemudian ya, jika N sama dengan 0, nah kita lihat ini berarti ini langkah pertamanya ya. Di sini N-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini N-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, jika di sini kan berbunyi jika N tidak sama dengan 0, kita lanjut ke langkah 2. Nah, nih. Nah, keduanya bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Nah, berarti di sini kita membagi ya, di sini berapa? 80 dibagi dengan 12 ya. Nah, ini hasil. Oke, oh maaf. Nah, ini kita bagi dulu ya. Kita bagi di kanan. 80 bagi 12. Nah, ini hasilnya 6 ya. Kemudian ini 72. Nah, ini 8. Nah, berarti ini hasilnya 6 ya, sisanya 8 ya. Berarti ini sama dengan 6 ya, sisa 8. Kemudian dengan menggunakan teorema yang sebelumnya ya, teorema Euclidean, kita akan membentuk persamaannya menjadi ini ya. M sama dengan N kali Q tambah R ya. Nah, kita akan membentuk persamaannya menjadi seperti ini ya. Oke. Berarti kita akan punya ini ya, kita akan mendapatkan bahwa 80 itu sama dengan N. N-nya yaitu 12 ya. Kemudian dikali dengan 6 ya. Ditambah sisanya ya. Ini kan R sisa ya. Nah, ini 8. Nah, dari sini ya. Dari sini kita lanjut ke langkah ketiga. Ganti nilai M dengan nilai N ya. Nih, ganti nilai M dengan nilai N. Nah, di sini kita punya ini kan N-nya, nah, ini N kan? Maaf, ini N, kemudian nih R ya. Nah, di sini di langkah ketiga ganti nilai M dengan N. Nah, berarti kita akan punya M. Nah, kita ganti dengan N ya. Coba. Kemudian dan N-nya kita ganti dengan nilai R ya. Nah, berarti ini 8. Selanjutnya kita cek nih. Ternyata N-nya ya N-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Jika tidak sama dengan 0, berarti M-nya dibagi dengan N ya. Berarti ini 12 bagi 8. Nah, ini kan hasilnya 1 ya. Kemudian sisanya 4 ya. Oke, berarti ini Q-nya ini R ya. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk M sama dengan N kali Q. Berarti M-nya berapa? M-nya di sini adalah 12 ya. Kemudian N-nya di sini 8, Q-nya 1 ya. Kemudian ditambah dengan 4. Oke, sekali lagi ini N ya, ini R ya. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita ganti nilai M dengan N ya. Nah, berarti ini M-nya 8 dan N-nya kita ganti dengan R. Ini sama dengan 4. Ini kita dapatkan bahwa N tidak sama dengan 0 ya. Karena N tidak sama dengan 0, kemudian kita bagi M dengan N. Berarti ini 8 bagi 4 ya. Ini hasilnya 2 ya. Nah, ini sisa sama dengan 0. Berarti ini kita bisa tuliskan bahwa 8 itu sama dengan 4 kali 2 tambah dengan 0 ya. Nah, ini N-nya, ini R-nya. Nah, sekarang kita akan mendapatkan bahwa M-nya sama dengan 4 ya. Dan N-nya sama dengan 0 ya. Nah, karena N sama dengan 0 ya. Nah, seperti algoritma yang di atasnya ya,
Jika n sama dengan 0, maka m adalah FPB dari m, n ya. Nah, berarti di sini ya. Berarti ini kan karena n sama dengan 0 ya. Karena n sama dengan 0, nah, maka ini m sama dengan 4 ya. Ini adalah FPB. Nah, ya, FPB dari m, n ya. Nah, berarti kesimpulannya bahwa FPB ya dari ini kan tadi 80 dan 12 ya, itu sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Baik, kita ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua, kita akan mencari FPB ya dari 45 dan 36 ya. Berarti ini kita punya bahwa M-nya 45, kemudian N-nya sama dengan 36 ya. Nah, ini kita punya bahwa N-nya tidak sama dengan 0. Karena N tidak sama dengan 0, ya, langkah kedua kan kita membagi M dengan N. Ya, berarti ini 45 dibagi dengan 36 ya. Nah, hasilnya berapa? Di sini kita punya 45 dibagi dengan 36 ya. Ini 1, ini hasilnya 36 ya. Kemudian kita kurangkan ini 9. Berarti ini hasilnya 1, sisanya 9 ya. Berarti ini bahwa 45 bagi 36 itu sama 1, sisa, nah ini sisa 9. Berarti kita bisa tuliskan 45 itu sama dengan ya 36 kali 1 tambah dengan 9. Ya, tambah dengan sisa ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan bahwa ini, nah ini maaf ya. Ini M-nya, oke. M diganti dengan N ya. Berarti ini M-nya 36, kemudian N-nya ya. Ini kan R ya. Nah, N-nya kita ganti dengan nilai R. Berarti ini 9. Selanjutnya kita punya bahwa 36, oh maaf. Kita cek dulu N-nya ya. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa N itu tidak sama dengan 0 ya. Kan N-nya sama dengan 9. Berarti N-nya tidak sama dengan 0. Berarti di sini kita punya bahwa 36 bagi 9. Nah, kita tahu bahwa 36 bagi 9 itu sama dengan 4 ya. Berarti ini sisanya sama dengan 0. Ya. Ya. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan ya menjadi bahwa 36 itu sama dengan 9 kali 4 ini sama dengan 0 ya. Nah, di sini maaf. Nah, di sini N ya. Nah, di sini R ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengganti M dengan nilai N ya. Berarti ini M-nya sama dengan 9 ya, kemudian dan R-nya sama dengan 0 ya. Oh, N ya, N dan N-nya sama dengan 0 ya. Karena kita mengganti N-nya dengan nilai R ya. Kemudian karena nah ini ya, karena N itu sama dengan 0, nah maka M sama dengan 9 adalah nilai dari FPB ya. Jadi kesimpulannya FPB dari 45,36 ya, maaf. FPB dari 45 dan 36 itu sama dengan 9 ya. Nah, hasil ini sesuai dengan perhitungan manual yang di atas. Oke, begitulah cara kita mencari nilai FPB ya, dengan cara manual maupun dengan cara menggunakan algoritma Euclidean ya, atau dikenal dengan algoritma bilangan bulat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.